نافعا ووافقني عملا مقبولا إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين ثم إلى حضرة الشيخ أحمد الصاوي إلى حضرة الشيخ Jalaluddin Suyuti ila hadratul Syekh Jalaluddin Ma'arif ila hadratul Syekh Muhammad Fadil Al-Qaridi wa ila jami' masyayikhina wa jami' ulama qaddasallahu sirrahu wa a'lim maqamahu wa nawwir quburahum wa nafa'ana bihim bi 'ulamihim wa barakatihim lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, kita sambung kajian tafsir kemarin kita sudah sampai di surat wanita. Bukan surat laki-laki. Surat Ar-Rijal tidak ada surat An-Nisa. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mengangkat derajat wanita. Kenapa Allah Ta'ala angkat derajat wanita? Karena kan pada masa jahiliyah wanita itu sama seperti benda, sama seperti barang wanita itu bisa dijual beli. Ya, sehingga pada masa jahiliyah itu ada yang namanya nikah itu tukar beli suami, tukar beli istri. Jadi kalau suami suka dengan istri kawannya, nanti didatangi kawannya tuh yang punya istri, ayo kita gantian istri. Itu begitulah nilai seorang istri pada masa jahiliyah. Maka datang Islam, kemudian diangkat derajat seorang wanita, diangkat derajatnya wanita itu oleh Islam. Begitu juga. Wanita pada masa jahiliyah aib. Wanita itu aib. Kenapa? Karena kalau lahir anak yang lahir wanita, maka itu tokoh-tokoh besar di kalangan Arab itu mereka malu ketika mendapatkan anak wanita. Jadi kalau istrinya melahirkan anak wanita, malu mereka. Sehingga itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa sangat berdosa. Kenapa? Karena dia sempat membunuh anaknya hidup. Karena dalam pikiran masyarakat jahiliyah, kalau seorang tokoh itu kemudian memberikan istrinya melahirkan anak, anaknya perempuan itu aib bagi mereka. Jadi istrinya itu lahir anak, anaknya kemudian dikubur hidup-hidup. Jadi itulah yang membuat Umar bin Khattab sampai sudah masuk Islam pun merasa sangat berdosa. Padahal itu terjadi pada masa jahiliyah. Itu terjadi pada masa sebelum datangnya ajaran Islam, sebelum datang syariat Islam. Sehingga semestinya yang dulu yang pernah terjadi dilakukan pada masa jahiliyah itu tidak lagi dianggap dosa, artinya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya ajaran Islam. Jadi ini Ibu, kita sudah masuk surat An-Nisa ayat 94. Jadi tidak ada surat laki-laki. Ar-Rijal bahasa Arab atau Ar-Rajul, satu orang laki-laki. Ar-Rijal banyak laki-laki. Tapi disebut An-Nisa itu surat wanita. Menandakan bahwa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan di sini adalah pesan dari Allah Ta'ala. Hai kaum wanita, kalian diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada yang mengangkat derajat kalian ini seperti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pentingnya ajaran Islam, sehingga di dalamnya itu termasuk hal yang paling utama adalah wanita itu harus dimuliakan, wanita itu harus dihormati, ya kan? Wanita itu harus dimuliakan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa artinya Ibu? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki emak, bukan di bawah telapak kaki ayah. Artinya surga tergantung keridoannya itu, Allah ridho kepada orang tua. Allah ridho menurut, kalau ridho orang tua ridho, maka Allah Ta'ala ridho. Kalau orang tua kita murka, maka Allah Ta'ala juga murka.
Tapi antara dua orang tua, laki dan perempuan, antara ayah dan ibu, yang paling utama itu jangan sampai kita mengkesalkan ibu kita. Karena ibu 3 kali lipat derajatnya di atas ayah. Nah, jadi datang seorang sahabat pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku muliakan? Ummuka, ibumu. Thumma ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Thumma ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Yang terakhir baru Rasulullah ditanya lagi. Thumma, yang keempat siapa ya Rasulullah? Abaka, abuka, bapak. Jadi derajat wanita itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kemudian kita kembali lagi pada surat yang 93 untuk sekedar mengecas kembali HP yang kemarin sudah lowbat, habis baterai. Ya, gara-gara virus corona liburnya semakin panjang. Jadi kita cas lagi supaya jelas lagi apa inti masalah kita kemarin. Dalam surat An-Nisa ini disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanim katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaykum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sini disebutkan pada surat 94, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melaksanakan perjalanan untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah kalau keluar rumah, fatabayyanu, maka mintalah kalian penjelasan, mintalah kalian klarifikasi, mintalah kalian keterangan. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan kalian ucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian lasta mu'minan, bukanlah engkau termasuk orang yang beriman. Nanti misalkan ibu-ibu, nanti bapak-bapak dah meninggal semuanya, kira-kira ibu menyerah enggak sama penjajah? Bapak-bapak satu kampung, kayak di kampung itu ada di Aceh Utara kampung janda namanya kan? Ada kampung janda yang waktu masa konflik kan? Habis laku dicok, habis anak agam habis diplung luar roh. Menyohana tetap di kampung dicok cik. Daripada meninggal mati konyol, ya udah akhirnya di kampung itu inong gandul. Maka ada pasukan inong balik. Kenapa orang Aceh wanitanya tidak mau menyerah? Ya, karena mereka tetap mau berjihad fisabilillah. Tapi kalau seandainya kemudian tempat orang kafir tadi itu yang menyerang kita itu kita kuasai tempat mereka. Kemudian mereka ketika kita datang, kita mau serang mereka justru mengucapkan assalamualaikum, semoga kalian selamat. Dan mereka mengaku masuk Islam. Mereka mau mengaku masuk Islam. Apakah kita bunuh mereka atau tidak? Di sini dikatakan wala taqulu liman alqa ilaikumus salam, jangan kalian ucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian lasta mu'minan, kalian bukan orang mukmin, kalian orang kafir. Cuma sekarang kalian beriman, mau bersyahadat, ngaku-ngaku muslim, mau masuk Islam karena takut ya kebetulan kami udah kuasai kampung ini sekarang. Coba kalau kami enggak kuasai, mana ada kalian beriman? Jangan, kata Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala, kalau mereka assalamualaikum, maka keselamatan Allah jamin untuk mereka. Berarti tidak boleh kita membunuh, walaupun mereka tadinya sudah menyerang dan membunuh kita. Kenapa dikatakan demikian oleh Allah Ta'ala? Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Kalian cuma mengharap harta dunia. Kenapa kalau orang kafir ini mereka masuk Islam? Kita sudah menyerang kampung mereka. Tadi mereka kafir, mereka menyerang kita. Sekarang kita balas menyerang, mereka malah masuk Islam. Tapi kita bunuh juga. Karena mengharapkan harta rampasan. Karena di kampung itu banyak harta. Jadi mereka bisa kita jadikan tawanan perang. Kemudian harta mereka bisa kita ambil.
Jadi kalau mereka mengaku masuk Islam, jangan bunuh saja supaya kita dapat harta rampasan wah, di situ ada rumah, di situ ada kebun, di situ ada mobil, di situ ada harta. Kita rampas saja. Jadi kalau mereka mengucapkan salam dan mereka mengaku masuk Islam, jangan diakui. Nah, ini berarti bukan karena mengharapkan ridha Allah dalam berjihad fisabilillah, tetapi mengharapkan harta. Ini Allah tahu. Ada orang yang punya ambisi dalam perang itu bukan untuk mengharapkan ridha Allah, bukan untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau meninggal dunia karena dia mengharapkan harta rampasan perang, bagaimana meninggalnya? Berarti tidak masuk dalam kelompok mujahidin fisabilillah. Tidak masuk dalam kelompok mujahidin fisabilillah. Apakah matinya mati syahid? Tidak mati syahid. Walaupun dia meninggal dalam perang, walaupun dia kena peluru, walaupun dia kena pedang. Ibu, ini harus difahami ya. Fa'indallahi maghanimu katsiratun. Maka di sisi Allah Ta'ala banyak sekali harta. Ya, di sisi Allah Ta'ala banyak sekali harta. Kalau kalian ingin harta dunia, nggak usah bunuh mereka. Ada harta yang lebih banyak di sisi Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu hartanya lebih banyak daripada harta orang yang kafir yang masuk Islam dibandingkan hartanya Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika kuntum min qablu. Demikianlah keadaan kalian sebelumnya. Dulu kalian berperang karena harta, kalau sekarang bukan. Kata Allah Taala. Ada motivasi bagi orang-orang Arab pada masa jahiliyah ketika mereka berperang tujuannya cari harta. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah keadaan kalian sebelumnya. Tetapi ketika masuk dalam ajaran agama Islam, ketika memeluk agama Islam, maka itu bukan menjadi tujuan. Jadi kalau seandainya orang kafir tadi yang membunuh kita, kemudian kita serang dan mereka kalah, kemudian ternyata ketika hampir kita bunuh, ketika kita sudah berkuasa di kampung mereka masuk Islam. Selamat tidak harta mereka? Selamat tidak ibu-ibu? Selamat tidak? Selamat, karena mereka sudah masuk Islam. Mereka menyerah. Kalau mereka menyerah, mereka masuk Islam, maka selamatlah harta mereka, wa amwalukum, dan juga harta mereka, darah mereka selamat cuma dengan satu syarat apa? Qauli syahadat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa kalimatnya, Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat harta mereka, tidak boleh diganggu. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya, dan tidak boleh juga dirampas harta benda mereka. Begitulah. Cuma satu saja diucapkan. Dua kalimat syahadat. Cuma dua kalimat syahadat diucapkan. Mereka yang sudah bertahun-tahun menyiksa, membunuh, mengancam kita, menganiaya kita, mereka selamat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Meskipun dalam hati mereka pura-pura. Itu harus diingat. Meskipun pura-pura. Karena yang dalam hati hanya dia dan Allah yang tahu. Jadi kemudian jangan kita mengatakan, oh dia itu kenapa dia mengucapkan dua kalimat syahadat? Karena takut meninggal, karena dia sudah terancam. Kemudian mau dia masuk Islam. Kalau dia tidak terancam, mana mau? Berarti pura-pura. Pura-pura dia masuk Islam. Udah, kita bunuh saja. Bagaimana kita membunuh orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat? Meskipun secara zahir kita lihat itu masuk Islam karena takut, pura-pura supaya selamat, maka dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana hukum membunuh? Membunuhnya itu hukumnya haram, karena sudah dijamin oleh Allah Ta'ala biqauli syahadah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, selamat harta, selamat nyawa orang kafir tersebut yang menyerang kita dan berperang membunuh kaum muslimin. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Maka Allah memberikan karunia kepada kalian. Yaitu apa karunia? Dengan munculnya keimanan dinampakkan dan istiqomah. Ketika orang kafir tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti kan keimanan itu muncul di mulut mereka, di lisan mereka. Mereka mengucapkan dengan suara terdengar. Mereka yang tadinya mengutuk orang-orang Islam, mereka yang tadinya menghina orang Islam, sekarang mereka mulai mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti kalimat yang hak ini kemudian diucapkan oleh orang-orang yang tadinya tidak mengakui dua kalimat tersebut. Jadi ini satu karunia. Jadi bukan harta saja,
yang tidak bisa kalian dapatkan karena mereka masuk Islam, tetapi karunia di sini yang dimaksud, yang termasuk juga adalah karunia mereka yang ingkar dengan ajaran Islam, terutama 2 kalimat syahadat, justru mereka mau mengucap kalimat yang mereka benci dan istiqomah. Selesai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka mau belajar sholat, mereka mau mengerjakan sholat 5 waktu, mereka tidak mau minum minuman keras, mereka tidak mau berzina, tidak lagi mau berjudi. Mereka istiqomah, konsisten di dalam yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu nikmat yang Allah nampakkan kepada hasil perjuangan kalian. Jadi kalau orang mujahidin telah berperang, kemudian banyak orang kafir menyerah atau masuk Islam, ketika mereka memeluk Islam, mereka istiqomah belajar Islam, mengamalkan ajaran Islam, maka itu satu karunia Allah berikan kepada orang yang berjihad fisabilillah. Itu hasilnya. Jadi kita orang muslim yang ada di Aceh ini merupakan hasil perjuangan Rasulullah juga, Ibu. Ya. Maka nampaklah di Aceh, seluruh Aceh ini banyak orang Islam. Di mana-mana orang mengerjakan sholat 5 waktu. Kaum wanitanya menutup aurat, mereka mengeluarkan zakat, mereka pergi ke haji. Jadi ini merupakan nikmat yang Allah nampakkan di atas Rasulullah karena hasil perjuangan Rasul dan para sahabat. Kemudian lanjut lagi. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayra ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Tidak sama orang yang duduk-duduk di kalangan umat mukmin tidak mau berjihad dengan orang yang tanpa ada alasan mereka tidak mau berjihad. Tidak sama dengan mujahidun fisabilillah, orang yang memang berjihad fisabilillah dengan hartanya, dengan nyawanya. Allah karuniakan kepada orang-orang mujahidin dengan harta dan nyawanya ke atas orang-orang yang duduk. Ibu yang merasa panas bisa duduk di tempat yang dingin. Ya, kecuali supaya anti corona kan. Karena berjemur 10 menit, tapi kalau lebih 10 menit ya kena apa namanya itu? Kenapa nih Ibu? Kena matahari panas. Jam 10 vitamin. Kalau sore apa? Bukan vitamin Ibu. Apa ya? Radiasi ya. Jadi kanker panas ya, kanker kulit ya. Karena ini ada tikar depannya. Ya. Kalau merasa panas, ambillah tempat yang dingin. Kalau saya nggak apa-apa panas, enak nih panas. Allah ya Rabbi. Jadi Ibu nggak sama orang yang berjihad dengan orang yang cuma tidak sama orang yang cuma duduk-duduk di kalangan orang mukmin dengan orang yang mau berjihad. Jadi ada 2, berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa. Jadi ibu-ibu tidak berjihad pergi angkat pedang, tidak pergi bawa mobil tank, tidak bawa pesawat tempur, tidak jadi angkatan laut, tentara angkatan laut, ibu pergi perang ke medan perang. Tapi ibu berjihad dengan harta. Di Aceh kan jangan ditanya lagi. Kalau di Aceh, wanita-wanita Aceh itu kalau udah berjihad itu habis hilang, anting-antingnya hilang, cincinnya hilang, ya kan? Kalungnya hilang, gelangnya hilang, ya kan? Gelang kakinya juga hilang. Kenapa ya? Karena mereka berjihad dengan harta. Jadi suami mereka berjihad dengan harta, anak laki-laki mereka berjihad dengan harta, kaum wanita mereka berjihad bukan dengan nyawa. Laki-laki mereka, putra mereka berjihad dengan nyawa, sementara para istri dan ibu-ibu mereka berjihad dengan harta. Itu mereka yang berjihad dengan harta dan nyawa nggak sama dengan orang mukmin ketika datang panggilan jihad tapi cuma duduk-duduk saja. Apa kelebihannya? Di sini Allah katakan, "Fadlallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah melebihkan orang mujahidin dengan harta dan nyawa, lebih tinggi derajatnya sebagai bentuk karunia. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap mereka di kalangan mereka yang berjihad dengan harta dan mereka yang berjihad dengan nyawa, Allah berikannya itu janji kebaikan, yaitu balasannya surga. Jadi ada
Ini jelas ya Ibu ya. Kalau orang berjihad dengan tidak berjihad jelas beda. Tapi orang berjihad dengan harta dengan orang berjihad dengan nyawa masing-masing punya kelebihan di sisi Allah Taala. Ada balasannya ya Allah. Tentukan kepada mereka yang berjihad dengan harta dan mereka yang berjihad dengan nyawa ada balasannya masing-masing. Derajatnya Allah Taala nanti akan tentukan di dalam surga. Yang jelas masing-masing dapat surga. Yang jelas masing-masing dapat surga. Yang jihad dengan harta, yang jihad dengan nyawa masing-masing dapat surga. Derajatnya berbeda. Nanti Allah Taala yang tentukan tempatnya di dalam surga. Nah, cuma baik yang berjihad dengan harta maupun yang berjihad dengan nyawa, jelas mereka lebih mulia dibandingkan orang mukmin yang tidak berjihad tanpa ada alasan. Iloh anakku jak, akon. Hai. Sakit parah lu hantarku lu. Mungkin puja. Yang beban nonton kau adra. Kalau saya pergi berjihad bukan saya membantu untuk melawan orang kafir, yang ada saya menjadi beban kalian. Kalian harus angkat-angkat saya. Kalian harus gotong-gotong saya, kalian harus pikul-pikul saya, harus gendong-gendong saya. Ya. Ada satu lagi. Kalau begitu bagaimana? Jihad dengan harta, harta juga enggak ada. Ya, berarti jihad dengan apa? Berarti tidak ada nyawa, tidak, harta juga tidak. Bagaimana ini? Jadi kalau tidak ada uzur bagi mereka, uzur sakit tidak ada. Uzur harta banyak tapi dia tidak mau berjihad. Maka mereka ini tidak masuk dalam kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka beriman. Tapi kalau mereka beriman, kemudian mereka berjihad, harta mereka tidak ada sama sekali dan kemampuan mereka pun tidak mampu sama sekali, maka mereka tidak masuk dalam kelompok orang mukmin yang tidak mulia di sisi Allah Taala, tapi masuk dalam masih kelompok orang mukmin yang mulia. Kenapa mereka meninggalkan jihad? Alasannya karena uzur, ada halangan. Yang kedua alasannya kenapa tidak berjihad dengan harta? Karena tidak punya harta. Ya ada saya doa. Nah, ya kalau seperti itu semuanya alasannya berarti semua orang akan doa saja. Akhirnya melarikan diri dari jihad. Harta ada tapi nggak mau tolong, doa saja lah tengku. Harta nggak mau bantu. Nyawa ada tapi nggak mau tolong. Mau doa, semua orang sanggup doa. Akhirnya tidak akan ada orang yang berjihad. Maka di sini Allah Taala bedakan orang yang tidak berjihad yang tanpa ada alasan dengan orang yang tidak berjihad karena ada alasan. Orang yang tidak berjihad tanpa alasan, maka mereka tidak mulia di sisi Allah Taala. Tapi mereka yang tidak pergi berjihad karena ada alasan. Alasan sakit. Parah memang secara zahir kita lihat memang sakit dia, betul-betul sakit, bukan dibuat-buat. Kemudian tidak berjihad dengan harta. Kenapa? Memang tidak punya harta. Apalagi mau saya kasih? Ya ada baju di badan dengan rumah bubuk reot. Ya kalau ada pisau saya kasih pisau sama ibu pergi jihad sana. Pedang ada saya kasih pedang saya. Tapi pisau pun enggak ada. Senjata pun enggak ada. Jadi ini sama sekali tidak masuk dalam kelompok orang mukmin yang tidak ada alasan. Mereka punya alasan. Jadi mereka tetap mulia. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Beberapa derajat sebagiannya lebih tinggi dibandingkan derajat kemuliaan sebagian yang lain. Dan mereka juga mendapat maghfirah, ampunan, wa rahmatan dan juga rahmat kasih sayang Allah Taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah Taala itu Maha mengampunkan bagi aulianya dan juga Maha mengasihi ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping Allah Taala angkat derajat, kemudian Allah ampunkan mereka, kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka karena Allah Taala Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Pengampun kepada aulianya, pengasih kepada ahli taat. Allah hanya sayang kepada mereka yang taat. Mereka yang tidak taat dibiarkan mereka dalam yaitu ketidaktaatan mereka. Jadi kenapa ada orang yang tidak mau taat kepada Allah selama hidupnya dia tidak mau berubah? Ya karena Allah Taala tidak sayang kepada mereka. Ya, enggak apa-apa. Karena Allah Taala tidak sayang kepada mereka, karena Allah Taala tidak sayang maka dibiarkan dia dalam keadaan tidak taat. Tapi kalau ada orang ahli maksiat kemudian suatu hari dia mau berubah, dia tiba-tiba menjadi taat kepada Allah, berarti Allah sayang kepada hamba yang tidak taat tersebut sehingga dia taat kepada Allah Taala. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Innal ladzina tawaffahumul malaika, sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan melalui malaikatnya. Zalimi anfusihim, mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Karena mereka tetap duduk dengan orang kafir dan meninggalkan hijrah. Ini yang disinggung siapa ibu? Orang yang tidak mau hijrah dengan Nabi. Disuruh Nabi hijrah nggak mau. Hijrah ke Habasyah nggak mau. Hijrah ke Ethiopia nggak mau. Hijrah ke Madinah juga tidak mau. Mereka cuma ingin duduk dengan orang kafir. Tapi mereka Muslim. Mereka mau beragama Islam. Mereka bersyahadat, mereka beriman, tapi tidak mau hijrah. Nah ini ditegur, disindir oleh Allah Ta'ala dengan ayat ini. Surat An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Ta'ala wafatkan mereka telah menganiaya diri mereka karena mereka hanya mau tinggal dengan orang kafir dan mereka meninggalkan hijrah. Apa alasannya mereka tidak mau tinggalkan tidak mau hijrah dengan Rasulullah? Ada harta mereka, ada kebun mereka, ada rumah mereka, ada istri mereka, ada perdagangan, ada bisnis mereka di situ. Jadi kalau mereka hijrah itu semuanya akan ditinggalkan, mereka nggak sanggup. Karena mereka tidak sanggup. Ini katakan Allah Ta'ala, kelak mereka akan diwafatkan oleh malaikat pencabut nyawa dalam keadaan mereka itu orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena kenapa mereka menganiaya diri mereka sendiri? Karena mereka tidak taat kepada Rasulullah ketika diperintahkan hijrah, tapi mereka tidak taat kepada Rasulullah, lebih mengutamakan yaitu kemaslahatan duniawi daripada ukhrawi. Qalu lahum mubihin. Jadi ini ada sebagian orang mukmin tidak hijrah, ada alasannya, bukan karena harta, bukan karena kebun, bukan karena pangkat, bukan karena perdagangan, tapi karena mereka memang tidak berdaya untuk pergi berangkat hijrah. Karena ada hal yang menyebabkan mereka tetap harus tinggal di kota Mekah. Ada yang sebagian seperti itu, sehingga mereka tidak berdaya untuk keluar dari kota Mekah. Maka ini masih ada alasan yang tidak masuk dalam singgungan ayat atau sindiran ayat surat An-Nisa ayat 97 ini. Yang disindir siapa? Yang disindir mereka yang tidak mau hijrah tetapi tidak ada ya faktor-faktor dunia tadi. Ada kebunnya, ada rumahnya, ada istrinya, ada suaminya, ada hartanya, ada perniagaan, ada dagangnya, ada macam-macam di situ yang mereka kalau hijrah, mereka takut nanti ini akan hancur, tidak akan. Udah capek kali dirintis dagang di Mekah. Tiba-tiba harus pindah ke Madinah, mulai lagi dari nol bisnisnya. Kebun udah ditanam, udah luas sekali di kebun di kota Mekah. Tiba-tiba harus hijrah, tinggalkan semua kebun. Nanti diambil sama Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak. Ini yang dikatakan mereka kelak akan meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka itu orang yang aniaya terhadap diri sendiri. Tidak ada alasan, tapi mereka tetap tidak mau hijrah. Qalu fima kuntum. Malaikat berkata kepada mereka sambil mengejek, fima kuntum, di mana kalian, posisi kalian tentang perkara dunia kalian. Kalian mengaku muslim, kalian mengaku mukmin, tapi diperintah hijrah nggak mau. Alasannya macam-macam. Karena hartanya, karena pangkatnya, karena kebunnya, karena jabatannya, karena dagang yang udah capek dirintis. Ya, alasan itu yang menyebabkan kalian tidak mau hijrah dengan Rasulullah. Tapi kalian muslim, tapi kalian mukmin. Fima kuntum, di mana posisi kalian dengan agama? Berarti tidak ada nilai harta, tidak ada nilai agama dalam pandangan kalian. Berarti kalian tidak mau memuliakan agama itu nomor 2. Nah ini kata malaikat, fima kuntum. Bagaimana posisi kalian dalam memuliakan agama kalian? Qalu, maka mereka menjawab. Ini orang yang tidak mau hijrah. Apa jawab mereka? Kunna mustad'afin. Kami ini orang yang lemah. Ini alasan banyak orang nih. Alasan banyak orang ketika mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau patuh pada perintah Allah, jawabannya kami orang yang ajizina an iqamatid din, lemah, tidak mampu menegakkan agama Allah Ta'ala. Kami ini orang yang lemah, tidak sanggup menegakkan agama Allah Ta'ala fil ardi, di atas muka bumi. Nggak mampu kami untuk hijrah, nggak sanggup kami untuk pergi dengan Nabi jauh kali kota Madinah tuh. Di sini masih ada bisnis, di sini masih bisa kami makan. Kalau di Madinah bagaimana nanti, siapa kasih makan kami? Mulai lagi dari nol.
Kalau gitu mereka takut dengan perkara dunia. Jadi ini kata Rasulullah, jawaban mereka ketika ditanya bagaimana posisi kalian dalam menegakkan agama, dalam memuliakan agama. Kunna mustada'afin, kami ini orang yang lemah, tidak mampu menegakkan agama fil ardi, di atas muka bumi ini. Yang dimaksud di sini yaitu sebab turunnya ayat Al-Qur'an ini, yaitu orang mukmin, orang muslim yang tidak mau hijrah, yang mereka ahlu Makkah. Mereka adalah penduduk kota Makkah. Jadi malaikat berkata kepada mereka taubihan sambil mengejek mereka. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala luas? Kalau seandainya bumi Allah Ta'ala itu sangat luas, maka hijrahlah engkau. Hijrah, pindah. Karena meskipun kita bisa mencari nafkah, meskipun harta kita banyak, rezeki kita lapang, kebun kita luas, ternak kita banyak, di kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir yang menghina ajaran Islam, tapi kita tidak berdaya untuk menegakkan ajaran Islam. Maka kita mau azan saja nggak berani di kota Mekah. Mau azan saja ibu nggak bebas seperti zaman sekarang. Kalau terdengar suara azan, datang Abu Jahal dengan pengikutnya bawa pedang tuh, dipotong leher kita, meninggal, bisa ditembak, bisa dibunuh, bisa dipancung. Buat apa kita memiliki harta yang banyak di satu tempat, tetapi ketika kita ingin menegakkan agama Islam, ingin mengamalkan ajaran Islam, justru kita diancam nyawa kita oleh penduduk tersebut, penduduk tempat tersebut. Nah, ini ada kasus, ibu masuk ibu, lapang kasihan. Fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Ta'ala luas, maka pindahlah dari tempat yang sempit. Kemarin disebut nih. Ya. Nggak apa ibu, banyak, masih tempat, masih lapang. Ini masih juga. Kena matahari ya? Ya banyak. Ya. Jadi rencananya ibu itu kan besi udah dibeli. Kemarin itu kan besi itu sudah dibeli dari hasil maulid 35 juta terkumpul sama panitia kan. Jadi ada sisa 16 juta, terpakai 18 juta. Kemudian Masya Allah, ketua panitianya ini alhamdulillah nggak sedikit pun dia cukai. Uang tuh 16 juta dirapat dikasih tahu depan kami itu. Ini mau diapain? Saya bilang, mana yang bagus? Mau bikin musholla atau mau pembebasan lahan? Pembebasan lahan belum jelas. Ini depan nggak jual, ini samping nggak jual, belakang juga nggak jelas juga. Jadi kalau kita tunggu pembebasan lahan nggak tahu kapan. Kalau nggak ada kejelasan begitu, yang jelas sekarang udah ada tanah di depan situ, depan toilet sana tuh, itu kita buat terus musholla. Tapi kurang 13 kali 14. Kalau 13 kali 14, jadi anak-anak akhirnya saya pikir-pikir 3 bulan kemudian sudah rapat tuh, udah dibeli besi 16 juta tuh, udah ada siap besi itu. Besi yang paling tebal tuh untuk 2 lantai. Kita bikin musholla 13 kali 14 nanti. Amin. Nah, amin. Yang amin insyaallah. Insyaallah dijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi udah 3 bulan tanah-tanah ini nggak ada keterangan. Yang dapat itulah gua petak di samping sana, harga 370 juta, nggak normal tuh. Tapi nggak ada tempat yang dijual, cuma itu saja dijual. Tapi kita kumpulkan uang, alhamdulillah dalam waktu 16 hari dari tanggal 9 sampai sekarang udah ada donasi 21 juta. Udah dapat donasi 21 juta. Jadi cuma melalui FB, Ibu. Melalui FB. Nah, sekarang kalau tadi melalui dunia maya, sekarang saya sampaikan di dunia nyata. Jadi per meter 150.000, ibu mau cicil 50.000, 10.000 silahkan. Kalau ibu ingin punya andil nanti di musholla di petak sawah yang kita akan beli dengan harga 370 juta, entah kapan akan lunas. Yang jelas dengan yang punya tuh toke emas tuh, siapa namanya tuh, Ponce. Nah, tapi sudah ada makelar di situ, beliau serahkan kepada salah satu anak buahnya, itu harga 370 juta. Nanti kita beli di situ, kita buat musholla. Jadi besinya udah siap, tanahnya dalam proses kita kumpulkan dana. Masih kita garang dana. Nanti kita buat musholanya di sini. Kenapa? Kalau kita buat 13 kali 14 di sini jadi sempit, anak-anak susah nanti main di sini. Jadi kalau anak-anak mereka datang ke pesantren, tempatnya tidak ada halaman untuk main, maka baru 1 bulan mereka akan keluar. Bukan kata dari daya, kontalah halan. Hai anak lapangan. Sempit tak tempat. Jadi lokasi itu untuk pesantren, anak-anak itu mereka butuh untuk suasana yang mereka di situ bisa main-main sebentar itu. Bisa main badminton lah, takraw lah. Kalau nggak ada lapangan sepak bola ya minimal kan badminton dan takraw di situ. Nah, itu lari-lari kalau anak kecil. Jadi itu Bu ya. Jadi bumi Allah Ta'ala itu loh. Fatuhajiru, maka silakan hijrah. Hijrah.
Maka coba lihat, tengok di Aceh itu sana tuh masih banyak kalian pohon-pohon tuh, belum ada rumah di atas sana. Coba ikut tengok sana tuh. Ya kan? Ya kalau susah kita cari uang di pasar Belampiri, pergi ke sana tuh. Apa kita mau tanam di situ bisa semua kita. Apa aja ditanam tumbuh di situ. Betul nggak? Tanam cabai tumbuh nggak kalau di gunung sana? Tumbuh, Ibu. Tanam tomat tumbuh nggak? Tumbuh. Tapi dah ada orang punya. Beli tanahnya murah karena masih di gunung. Malas orang untuk beli. Kalau di sini tanah kita bilang 20 ukuran 5 kali 20 berapa? 5 kali 20 kita bilang 20 juta. Kalau di sana berapa tuh? 5 kali 20. Enggak sampai 20 juta, 25 juta enggak. 5 juta paling kan? Nah, dapat satu rumah kita di gunung tuh. 5 juta kita dapat satu rumah di sana. Mau tanam apa aja bisa tumbuh di situ. Di gunung Grute, batu saja bisa tumbuh. Di Aceh ini aja ya, di Gunung Grute itu batu itu muncul tanaman, bisa tumbuh tanaman. Tapi kalau di Arab nggak bisa tumbuh, makanya gersang di sana. Tapi kalau kita naik pesawat hijau semua. Kenapa? Karena air laut bisa disuling menjadi air sehingga bisa dipakai untuk menyiram tanah. Kalau kita naik pesawat di Mekah itu hijau di bawah. Kenapa? Air laut disuling, dia pakai ilmu sekarang untuk menyuling air laut menjadi air tawar. Jadi hilang garamnya kemudian diekspor ke Aceh. Padahal Aceh juga penghasil garam. Makanya kita di Aceh ini beoh mentong yang sebenarnya kalau tidak malas itu gunung itu bisa disulap tuh. Jadi kebun di sana. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepada Allah. Alasan karena sempit ekonomi maka tidak taat kepada Allah. Tidak ada alasan, bumi Allah Taala itu masih luas. Kalau pergi ke Jawa itu sana itu udah petak sawah kita lihat. Di gunung-gunung itu petak sawah itu. Kita belum lihat di sini ada sawah di atas gunung. Kalau di Jawa gunung jadi sawah. Bukit jadi sawah. Karena daratan mereka itu udah penuh dengan dengan padat penduduknya. Maka gunung-gunung bagaimana caranya itu bisa dialiri sawah, bisa dialiri air. Akhirnya di atas gunung itu kemudian mereka bercocok tanam. Jadi padi itu di atas bukit. Coba lihat di puncak Bogor sana. Bukan nggak ada di Aceh. Aceh ini masih kurang penduduknya, makanya masih belum padat. Masih banyak gunung. Jadi tidak ada alasan di dalam ayat ini tidak ada alasan tidak patuh kepada Allah karena alasan faktor ekonomi. Bukankah bumi Allah Ta'ala itu luas? Maka hijrahlah kalian pada bumi Allah Ta'ala itu dari negeri kafir kepada negeri yang lain. Negeri kafir maksudnya di sini negeri orang kafir. Kita tinggal misalkan di Amerika, dan Amerika itu kalau lihat ibu-ibu pakai jilbab, ditariknya jilbab ibu-ibu. Berarti tinggalkan kampung tersebut. Karena ibu mau tegakkan agama tidak boleh. Tapi kalau misalkan di Amerika, ibu bebas di sana. Walaupun di sana orang kafir yang jadi pemimpinnya, jadi penguasanya. Tapi ibu pakai jilbab nggak dilarang di sana. Silahkan, kalian boleh punya kesempatan untuk berdakwah di situ. Tapi kalau di negeri kafir, tapi kemudian di negeri itu ibu-ibu sholat tidak boleh, puasa tidak boleh, jilbab tidak boleh. Berarti keluar dari kampung itu, jangan di situ tinggal. Karena kita tidak bisa menegakkan agama perintah Allah tidak bisa kita amalkan. Jadi ada orang tinggal di satu negeri, di negeri barat atau di negeri Eropa, di situ mereka terintimidasi, keluar, jangan tinggal lagi di situ. Nanti alasannya begini, kalau saya udah biasa tinggal udah di New York ini udah lama kali di New York Amerika nih. New York namanya ya New York ya. Apa ibu kota Amerika ibu? Enggak tahu ibu. Saya apa lagi ibu? Ibu ada yang udah pergi ke sana? Ada? Belum ada ya? New York, ibu kota Amerika New York City ya? Atau Washington DC? Jadi ada saat-saat mereka orang mukmin di sana ketika mereka melaksanakan ajaran Islam, mempraktikkan, mereka terintimidasi. Maka selayaknya mereka keluar dari tempat tersebut, pindah kepada tempat yang tidak ada intimidasi. Sehingga mereka taat kepada Allah Ta'ala, mengamalkan perintah Allah Ta'ala, tidak ada larangan di tempat tersebut. Maka hijrah ini penting agar kita bisa tetap melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling celaka. Tempat kembali yang paling celaka. Kalau kita pulang kampung nanti di negeri akhirat, tempat kita dalam neraka itu seburuk-buruk tempat yang paling celaka. Karena kalau seandainya kita lebih memilih untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tapi kita meninggalkan perintah taat kepada Allah Ta'ala, faktor dunia yang menyebabkan kita tetap di kampung tersebut,
Meskipun saya tidak pakai jilbab, di kampung ini nggak boleh pakai jilbab. Kalau nampak pakai jilbab nanti kita ditarik-tarik, diejek-ejek, dipukul, diintimidasi. Tapi tetaplah saya tinggal di sini karena di sini nafkah saya. Nggak apa-apa saya buka jilbab. Bagaimana itu? Salah nggak? Salah. Kalau salah apa hukumnya? Jahannam. Di sini disebut faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Tempat mereka adalah neraka jahannam dan itu tempat kembali yang paling celaka. Maka orang Rohingya tuh betul Ibu. Orang Rohingya yang kemarin di Snowdon tuh kemarin, kan kasusnya kemarin tuh. Mereka imigran hijrah mereka tuh. Kalau dalam konsep Al-Quran mereka tuh hijrah. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk melawan orang kafir. Di mana mereka? Asal usulnya Myanmar. Mereka tinggal di satu wilayah yang ada di negara namanya negara Myanmar. Siapa presidennya? Perdana Menterinya itu pernah mendapatkan penghargaan dari PBB sebagai orang yang paling baik dalam menyuarakan tentang hak asasi manusia. Tapi di bawah kepemimpinan perempuan tersebut, dia pemimpinnya, Perdana Menterinya siapa namanya itu? Ada yang ingat namanya? Aung San Suu Kyi. Ya, Aung San Suu Kyi Ibu ya. Yang dia kalau pakai rambut dia itu pakai bunga di sini selalu itu. Aung San Suu Kyi. Ya, Aung San Suu Kyi namanya. Nah, akhirnya apa namanya? Tidak sesuai anugerah penghargaan karena selama beberapa tahun dia menyuarakan tentang hak asasi manusia, hancur dikarenakan di masa kepemimpinannya yaitu kaum Rohingya ini mereka diusir dan dibantai oleh warga Myanmar. Warga Myanmar apa ajarannya? Ajaran agama apa? Agama Buddha. Jadi mereka di dalam kampung tersebut mereka tidak cocok dengan orang Muslim dan mereka mengusir. Ada satu oknum di kalangan orang Buddha tersebut. Mereka katakan mereka takut nanti seperti Aceh. Aceh dulu Buddha. Aceh dulu kan Buddha apa Hindu? Hindu ya. Jadi akhirnya orang Hindu nggak ada lagi sini. Semua orang Islam. Ya mereka takut seperti itu. Agama mereka, dasar mereka itu agama Hindu, agama Buddha. Akhirnya kemudian datang orang Islam menyebar. Akhirnya Islam yang menjadi mayoritas. Maka mereka usirlah. Jadi Rohingya itu terusir dari kampung mereka dan mereka bukan tidak melawan tapi tidak mampu. Ketika mereka melawan, akhirnya mereka banyak terbantai. Akhirnya mereka kemudian keluar mengungsi ke Bangladesh. Nah, akhirnya di Bangladesh pun tidak jelas kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun berkintah kemana-mana naik kapal laut, terdamparlah di Aceh. Ada yang terdampar Malaysia, ada yang terdampar ke Singapura, ada yang terdampar ke Eropa. Jadi yang terakhir terdampar di Snowdon. Mau disuruh usir lagi, kasih makan, habis itu usir lagi, tapi dilarang masyarakat di situ. Masyarakat Lancok kampung Lancok. Jadi kalau Aceh ini jangan lagi ditanya lah, sama seperti kaum Ansar dia. Aceh ini seperti kaum Ansar. Kenapa mereka menerima orang muhajirin? Mereka mau menampung para orang yang hijrah dari kampung mereka yang terusir. Karena kenapa? Karena mereka Islam. Cuma karena mereka Islam. Karena mereka Islam, mereka takut kalau seandainya Islam nanti dibiarkan, akhirnya mereka akan hilang agama mereka dan mereka akan minoritas. Akhirnya orang Muslim menjadi mayoritas. Jadi mereka ini termasuk muhajirin. Konsep Islam dalam surat An-Nisa ayat 97 ini menjelaskan bahwa itu orang Rohingya yang datang dengan kapal laut seadanya terdampar di laut, dibantu oleh orang Aceh Snowdon di Lancok itu orang muhajirin itu dibantu oleh kaum Ansar. Sama seperti kasusnya Nabi dan sahabat dibantu oleh penduduk Madinah. Jadi Lancok itu orang Madinah itu. Dia praktekkan itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka menjadi orang yang menampung, memberi suaka atau mereka yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah terusir dari kampung karena mereka itu semata mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba andai kata orang Rohingya itu masuk agama Hindu atau agama Buddha, enggak akan diusir. Tapi karena mereka tetap agama Islam, mereka diusir. Jadi inilah nasib kita umat Islam zaman sekarang. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada yang mau mengadakan penggalangan dana boleh, karena mereka masih ada di Snowdon tuh kan. Boleh kita bantu mereka. Kalau nanti ada yang meminta sumbangan untuk memberikan bantuan penggalangan dana kepada pengungsi Rohingya ada di Snowdon, ya silahkan berderma semampunya, seikhlasnya untuk membantu saudara kita yang seiman.
Ingatlah sama seperti perjuangan Rasulullah ketika dibantu oleh kaum Ansar. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Terkecuali orang yang lemah di kalangan kaum lelaki, wanita dan juga anak-anak. Jadi yang termasuk orang yang lemah di sini kaum lelaki, wanita dan anak-anak, la yastati'una hilatan, yang mereka tidak memiliki kekuatan untuk hijrah dan tidak punya nafkah. Kenapa tidak hijrah? Kami lemah, nggak punya kekuatan, tidak berdaya. Kami sakit, tidak mampu untuk hijrah. Dan kami juga tidak punya nafkah dalam perjalanan. Karena dari Mekah ke Madinah itu butuh waktu sampai 1 bulan kalau untuk naik onta. Atau 2 minggu untuk naik onta. Nafkah kami di perjalanan dari mana? Maka kami tinggal di sini bukan karena harta, bukan karena kebun, bukan karena niaga, bukan karena anak, bukan karena istri. Tapi kan ada nafkah, nggak ada yang kasih untuk kami dalam perjalanan itu. Artinya peng transport, anak peng. Anak peng transport, tanya anak peng bensin, anak peng bensin, beta buka peng bensin, motor-motor biasa. Jadi ibarat saja. Jadi ini alasan yang dimaafkan. La yastati'una hilah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk hijrah dan tidak memiliki nafkah. Wala yahtaduna sabila. Dan mereka tidak tahu jalan. Mereka tidak tahu jalan untuk pergi ke tempat hijrah. Ada alasan juga yang menjadi alasan kenapa tidak hijrah sebagian yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Nggak tahu mau hijrah ke mana, nggak tahu. Atau tempat hijrahnya ada tapi tidak ada yang menunjukkan jalan. Tidak ada menunjukkan jalan. Nanti malah tersesat mau pergi ke Amerika, justru sampainya ke Hong Kong. Ya ibu-ibu ya, mau hijrahnya ke Amerika. Tapi yang antar saya ke bandara siapa? Bahasa Inggris gak bisa. Ya, yang tahu bahasa Aceh, bahasa Indonesia pun gak bisa. Bahasa Aceh toh yang bisa. Apalagi bahasa Inggris. Mau kita ke Amerika sampai di bandara nanti ditanya bahasa Indonesia gak bisa, bahasa Inggris gak bisa. Udah dikasih naik pesawat Hong Kong, udah sampai di Hong Kong, hijrahnya di Hong Kong. Padahal kawan-kawan kita udah muslim, udah nunggu di Amerika, mau tampung kita di sana, tapi kita sampai justru ke Hong Kong. Udah tersasar, udah tersesat. Wala yahtaduna sabila, tidak tahu dia jalan untuk hijrah tersebut. Fa ulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka semoga Allah memaafkan mereka dan Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Mereka yang dalam kondisi demikian, enggak tahu jalan, tidak ada nafkah, tidak ada kekuatan, itu boleh dijadikan sebagai alasan tidak hijrah. Allah Ta'ala Maha memaafkan dan Maha memberikan ampunan. Nah, jadi nanti ini kita masih panjang. 100 kita kasih genap Ibu ya. Nah, sedikit lagi 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di bumi ini bumi yang dia jadikan sebagai tempat berhijrah, menjadikan tempat dia untuk eksodus atau imigrasi, katsiratan wasi'ah, akan dia dapatkan yaitu nikmat dan rezeki yang berlimpah. Ini janji Allah Ta'ala ya. Dan jangan takut Ibu. Kebun saya 4 hektar. Nanti kalau saya ke Madinah nanti dapat berapa hektar? Maka paling-paling dapat cuma 1 hektar. Enggak, dijamin sama Allah Ta'ala. Yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Dia akan mendapatkan di bumi menjadi tempat tujuan dia berhijrah, dia akan mendapatkan yaitu rezeki yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq itu saudagar-saudagar tajir, pedagang-pedagang kaya di kota Mekah. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu tokonya banyak, kebunnya luas, ternaknya banyak. Ditinggal semuanya. Sampai kota Madinah nggak bawa apa-apa. Sampai kota Madinah, dia dikawankan dengan saudagar kaya dari Madinah. Kemudian sampai di situ, dia tanya sama saudagar kaya itu, yang orang Madinah itu udah disaudarakan dengan orang Ansar, dengan orang Makkah. Jadi Rasulullah itu mempersaudarakan antara Muhajirin dengan
Nah, ini nanti kamu berkawan dengan dia ya, kamu bersaudara dengan dia, kamu bersaudara dengan kamu yang dari Mekah, saudara dengan Madinah, ini saudara kamu. Jadi setiap orang dari Mekah yang datang dikasihlah saudara di kota Madinah. Ini saya pernah jelaskan dulu. Ada Abdurrahman bin Auf itu tinggal dengan salah seorang muhajir, seorang Ansar kota Madinah yang juga sama kaya dengan Abdurrahman bin Auf. Saking kayanya, bu, istrinya banyak, hartanya banyak, kebunnya banyak, ternaknya banyak. Abdurrahman bin Auf dikasih tempat tinggal di rumahnya. Satu malam itu dia tinggal, menginap. Sambil menginap kan biasa kita ngopi malam-malam. Kalau di sana ngesai, minum teh. Ya, ngobrol-ngobrol dibilang sama kawannya, orang Madinah nih. Gini, kamu kan sudah jadi saudara saya atas nama ajaran Islam, atas nama Islam kita udah bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Sekarang begini, saya punya istri 4. Salah satu di antara istri itu 4, di mana yang kau berminat silahkan tunjuk, aku akan cerai dan silahkan kau nikah dengan dia. Sampai segitunya. Itu ukhuwah dalam ajaran Islam. Tapi cerai dulu. Kemudian kalau engkau butuh juga dagangan, berapa modal yang kau inginkan, dan tinggal kamu bilang, sebut saja, tulis saja, minta cek saya kasih. Kebun korma, kebun anggur, gandum yang saya miliki berapa ratus hektar tuh, engkau minta berapa hektar saya kasih. Ternak berapapun yang kau minta, dari sekian banyaknya ternak yang kau miliki, berapapun yang kau minta aku akan kasih. Tapi apa yang diminta Abdurrahman bin Auf? Enggak, saya enggak minta semua. Satu aja saya minta. Kira-kira apa yang diminta? Jalan ke pasar. Tunjukkan kemana jalan menuju Pak. Karena dia bisnis, karena dia otaknya dagang. Dan ketika dia merintis, dia tahu di sini pasarnya. Udah, dia pergi pasar, dia merintis mulai dari nol, dagang kecil-kecilan di pinggir-pinggir jalan dulu. Bukalapak kecil-kecilan, bukalapak, taruh di situ kain, di situ dia jual. Kalau kita jual tomat, jual bawang, jual cabai, ada untung sedikit, disisihkan, ada lebih itu dipakai makan, kemudian diputar, labanya ditingkatkan terus, jadi modal bertambah terus. Akhirnya dia menjadi orang kaya, lebih kaya daripada kota Madinah, daripada orang ketika dia masih hidup di kota Makkah. Jadi kekayaannya Abdurrahman bin Auf dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dibandingkan kekayaannya di kota Mekah. Itu bayangkan, Allah Ta'ala janjinya itu ditepati seperti yang dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman, dia akan mendapatkan di atas muka bumi yang dia hijrahkan tersebut apa yang dia inginkan dengan berlimpah banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu Ibu ya, jangan kita takut kembali kepada Allah Ta'ala karena kita menikmati usaha-usaha yang haram. Ini contoh yang lain lagi ya. Misalkan Ibu ya, na'udzubillah, kalau di luar sana banyak wanita-wanita yang tidak baik, wanita-wanita yang cari uang dengan jual diri ya. Satu malam 200.000 Ibu, 300.000 dengan hotel itu Ibu. Na'udzubillah, jangan sampai anak-anak kita, generasi kita itu nggak tahu lagi bagaimana cari nafkah yang halal. Akhirnya mereka teriming-iming dengan cepat kaya, cepat dapat uang, ya kan? Akhirnya mereka jual diri lah. Satu malam 250-300.000. Kalau mereka naik lagi tingkatnya, satu malam 1 juta, dapat uang banyak. Kemudian ketika kita datang, kemudian kita ajak mereka, ayo kembali pada Allah Ta'ala. Enggak, takut saya miskin. Takut nggak tahu saya mau cari uang bagaimana. Kami satu malam bisa dapat 500.000. Kalau 2 kali dengan laki-laki buaya darat itu kita bisa dapat 1 juta, 1,5 juta satu hari. Bayangkan kalau 1 juta satu malam, berarti satu bulan 30 juta. Kan banyak pendapatannya itu prostitusi itu, wanita-wanita itu. Jadi ketika kita dakwah, kita ajak mereka masuk, kita ajak kembali, mereka muslim tapi mereka udah melenceng. Kita ajak mereka masuk untuk taat kepada Allah Ta'ala, tinggalkan perbuatan tersebut, cari rezeki dengan jalan yang hak. Mereka tolak, alasannya apa? Takut miskin. Padahal Allah Ta'ala, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, yajid fil ardi muraghaman katsira, Allah akan memberikan kepadanya yaitu nikmat rezeki yang berlimpah daripada rezeki sebelumnya yang bukan dengan jalan yang halal. Kemudian terakhir, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikuhul mauta. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia baru mau keluar nih, niatnya udah mau hijrah. Kemarin ketemu sama ustazah. Kata ustazah itu, tinggalkanlah maksiat. Janganlah jadi kupu-kupu malam. Jadilah burung gagak yang mencari makan di pagi hari di tengah sawah. Jangan jadi kupu-kupu malam. Akhirnya kemudian masuk dalam terpikir dia satu malam tuh, oh iya, kayaknya udah saya harus berhenti.
Berhenti. Besok ketika dia mau keluar rumah, dia mau pergi ke tempat ustazah, mau tobat, mau mengaji, di tengah jalan tabrak mobil meninggal dunia. Bagaimana itu hukumnya? Maksiatnya masih banyak nih. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat minta ampun kepada Allah, tapi niatnya udah ada. Udah dia pikir masa-masa ini saya harus keluar nih. Nggak mungkin sampai saya punya anak saya besar, dilihatnya saya ini seperti ini kondisi saya. Hanya dia, oh iya, nanti besok pagi ini saya mau tobat, mau pergi sama ustazah tuh, mau belajar ilmu agama. Tapi belum sholat, belum minta ampun, belum. Tapi ini udah ada. Begitu dia keluar, wa may yakhrus min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul mauta, kemudian di tengah jalan dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah dia dapatkan secara pasti balasan pahala di sisi Allah Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Maka kalau kita melihat wanita yang tidak berbuat baik kepada Allah Ta'ala, tergelincir dalam perbuatan maksiat, jangan kita menyombongkan diri. Karena mungkin dia ahli surga. Kita yang ahli taat belum tentu juga meninggal husnul khotimah. Bisa saja dalam keadaan kita caci maki suami, tiba-tiba dicabut nyawa sama Allah Ta'ala. Iya, ada ibu orang yang istri itu dia temperamental. Lagi bentrok dengan suami ini. Suami bilang, kamu jahat. Dijahat sama istri. Kamu juga bajingan. Kamu jahat. Kamu juga. Akhirnya naik darah. Akhirnya meninggal dunia. Darah tinggi ibu. Meninggal dalam keadaan darah tinggi. Padahal rajin ngaji. Baca Al-Quran, sholat, puasa, rajin, zakat, sedekah, puasa, umrah. Apa pokoknya ibadah dia kerjakan. Tapi meninggal dalam keadaan begitu. Bagaimana bu? Itu tidak baik meninggalnya. Masih lebih bagus wanita yang melacur ketika keluar nggak sempat udah jadinya tobat, meskipun dia belum sholat, meskipun dia belum beribadah, tapi udah niat dia untuk taubat. Masih lebih baik begitu. Husnul khatimah, kita su'ul khatimah. Kita su'ul khatimah. Tapi dosanya yang sebelum itu Hapus sama Allah Ta'ala dengan niat. Dia hapus sama Allah Ta'ala dengan niat. Makanya kita yang penting sekali ini ketika kita beramal diterima amal kita oleh Allah. Yang paling utama amal kita diterima oleh Allah. Jadi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kemudian keluar yakin nih pasti sholat kita diterima Allah. Belum tentu. Maka berdoa, ya Allah terimalah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamyin taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, ruku' kami, sujud kami. Tutupi segala kekurangan-kekurangan kami dalam taat kepadamu ya Allah. Wa tub 'alaina, berikan kami taubat ya Allah. Jadi ini ciri-ciri orang yang ketika dia sholat, dia masih mengharap sholatnya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya para ulama itu meskipun mereka sorbannya besar, jubahnya besar, mereka ahli ibadah, muridnya banyak, pengajian di mana-mana, tapi mereka masih takut juga dengan Allah. Takut kenapa? Takut jangan-jangan di ujung hayat mereka justru bermaksiat kepada Allah. Jadi pahala batal semua. Dihapus semua sama Allah Ta'ala. Itu yang paling mengerikan bagi ulama. Capek berzikir umur hidup, pas meninggal dunia dalam keadaan caci maki orang. Atau sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, meninggal su'ul khatimah namanya. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ada ibu-ibu bertanya? Silakan yang mau bertanya. Jadi sampai 100 ibu ya, nanti pengkajian tafsir kita dalam majelis Aisyah nanti ke depan kita masuk dalam pengajian di atas pengajian yang serah. Ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan bertanya. Ya, yang mau makan kue silakan dibagi kuenya. Ibu, ini saya ajarkan sedikit masalah ilmu tarekat ya. Saya ajarkan ilmu tarekat. Nah, ilmu tarekat ini masuk dalam ilmu batin. Masuk di dalam ilmu batin, ilmu hati. Ya. Kalau tadi ilmu syariat. Ya, hijrah itu ilmu syariat. Bagi kuenya ibu. Ini nanti ibu kan, kalau ibu ingin setelahnya beramal di akhirat lagi, ibu ajak. Kalau ibu datang sendirian, ajak satu orang supaya ibu dapat nilai dakwah juga.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapan mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau ibu datang jangan datang sendirian. Ya, kalau datang ajak kawan, gandeng kawan datang kemari. Jadi itu termasuk sistem dakwah. Jadi orang yang kita ajak yang pertama adalah orang yang paling kita kenal, orang yang paling dekat dengan kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita. Yang pertama kan saudara, habis itu tetangga, habis itu kawan. Kenapa tetangga? Karena tetangga sebelah rumah. Nah, kenapa saudara? Karena saudara masih satu kandung dengan ayah kita. Kenapa kawan? Ya karena kawan secara emosional pernah kenal. Jadi kalau kita ajak lebih cepat ditanggapi. Ya. Jadi kalau istilah majelis Aisyah ini ingin hidup dan berkembang, kuncinya satu ibu juga berdakwah, bukan saya sendiri berdakwah. Kalau saya berdakwah, saya Facebook saya umumkan. Hari Sabtu nanti ada pengajian ibu-ibu. Ya, ibu-ibu FB-nya ikut kemari. Nah, jadi kalau ibu-ibu bagaimana kalau nggak pakai FB? Ya, tetangganya, saudaranya, kawannya dia, barulah hidup pengajian nih. Kita aja. Nah, nanti ke depan Ibu Asria, ke depan kalau nggak sanggup lagi untuk dibiaya kue-kuenya, gotong royong kuenya. Enggak apa siapa yang mau ikut. Royongnya lari di Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan. Siapa yang ini cuman lapor, ini jangan dapur. Kalau dapur kan bazir. Oh iya. Kalau mau bazir enggak juga ibu, nanti kuenya dibagi ke tetangga ibu. Bawa pulang dikasih ke rumah tetangga. Ya, insya Allah itu jadi amal juga kan? Enggak, kalau udah sore, udah maghrib kan enggak enak. Habis maghrib ibu jalan ke tetangga ini ada kue tadi. Jangan ditumpukin di dapur nanti nggak ada yang makan, itu jadi mubazir ikhwanu syayatin akhirnya. Kawannya syaitan. Ibu-ibu, ini salah satu yang diajarkan oleh Abu Yasyih Mudawali, yaitu salah satu diantaranya adalah ilmu tarekat. Ilmu tarekat artinya jalan. Tarekat itu artinya jalan itu. Jalan untuk berjumpa dengan Allah. Nah, ibu-ibu pernah ada keinginan nggak dalam hati jumpa sama Allah Ta'ala? Mau jumpa bagaimana dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala itu tidak memiliki tangan, tidak punya kepala. Allah Ta'ala tidak punya mata. Allah Ta'ala tidak punya hidung. Allah Ta'ala tidak punya tangan, tidak punya kaki. Kalau disebut dalam Al-Quran itu majaz, bukan itu maksudnya. Maknanya adalah makna sindir, ada makna maksud yang lain. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang sempurna, yang bersifat dengan kemahasempurnaan, tidak serupa dengan makhluk. Nanti kalau kita jumpa dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita jumpa? Bagaimana kita melihat Allah Ta'ala? Melihat Allah Ta'ala tanpa ada bentuk. Karena yang berbentuk itu adalah makhluk yang diciptakan. Jadi kita punya kesempatan untuk melihat Allah, berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang selama ini Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Selama ini Allah Ta'ala yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita. Maka ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu nanti kalau ada orang yang mengatakan saya melihat Allah Ta'ala di bumi, boleh enggak? Ada hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Yang melihat Allah Ta'ala ketika berada di alam dunia ini hanya satu, ialah Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi selama dunia ini berputar, belum ada yang pernah melihat Allah kecuali Rasulullah SAW ketika masih ada di dunia. Tapi kalau di akhirat ada diberikan kesempatan kepada orang mukmin untuk melihat, yaitu nikmat terbesar, melihat zat yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh alam ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ibu, misalkan ibu-ibu suka nggak lihat Syahrini? Masa nggak kenal? Pura-pura nggak kenal ibu-ibu nih. Ya, apa namanya, alis mata membahana tuh, badai membahana. Ya kan? Anti badai. Kacamatanya itu kacamata apa tuh? Kacamata. Nah, itulah ibu kan. Bagaimana kalau tiba-tiba Syahrini hadir dalam pengajian kita ini? Rame nggak yang ikut pengajian? Kenapa rame? Karena orang ingin tengok nih, orang artis terkenal, orang sering keluar di televisi yang kita nonton. Tiba-tiba dia mau nongol di pesantren kita di sini ikut pengajian lagi. Jadi seluruh
Ibu-ibu di Pelat Bidik pasti ingin akan datang ikut pengajian ini. Ingin tengok orangnya. Itu tingkat syahrini, belum apa-apanya. Bagaimana kalau Allah Ta'ala? Jadi orang ingin melihat Allah Ta'ala itu karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha mulia, zat yang sempurna. Dia memberikan kita nikmat selama dia memberikan nyawa, dia memberikan kita kesempatan hidup. Jadi kalau kita jumpa dengan Allah Ta'ala itu nikmat yang paling luar biasa. Maka rugi kalau ibu masuk surga nggak jumpa dengan yang punya rumah. Ibu masuk rumah, ya, ibu masuk rumah ke rumah tamunya baik, tapi yang melayani kita di rumah itu ibu, pembantunya ibu. Pembantunya datang dikasih minum, kasih kue, kasih makan lagi. Ya, dikasih tempat istirahat. Tapi yang punya rumah nggak kita jumpai, puas nggak kita keluar dari rumah itu? Nggak puas. Kenapa nggak puas? Nggak jumpa dengan yang punya rumah yang baik kali tadi itu. Baru puas kita kalau jumpa dengan yang punya rumah. Begitu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya alam Allah, yang memberikan kita nikmat Allah, yang masukkan kita ke dalam surga Allah. Tapi sampai dalam surga nggak jumpa dengan Allah. Puas nggak? Nggak puas. Nikmat semuanya ada dalam surga, tapi nggak jumpa dengan Allah Ta'ala, itu satu kerugian juga. Maka orang masuk surga pun rugi. Orang masuk surga rugi, apalagi orang masuk neraka. Orang masuk neraka rugi karena kenapa? Ya laitani kuntu turaba. Aduh, kalau andai kata Allah Ta'ala ciptakan saya ini jadi lumpur lebih baik daripada aku jadi manusia. Karena lumpur nggak diazab sama Allah. Lumpur tuh hitam, busuk. Dibuang-buang sama petani, diinjak-injak sama petani itu. Ditanam lagi, cocok tanam. Tapi lumpur masih lebih baik daripada orang kafir masuk neraka. Karena dia nggak diazab. Tapi manusia diazab. Harus bertanggung jawab dengan nikmat, yaitu akal dikasih. Maka orang masuk neraka menyesal. Orang masuk surga juga menyesal ibu. Menyesal kenapa nggak banyak beramal. Sehingga surga yang saya dapat, surga yang paling rendah. Ya ibu ya. Ada orang dapat surga yang tinggi. Menyesal juga kenapa nggak banyak beramal. Kalau saya lebih banyak lagi beramal ketika di dunia, mungkin saya dapat surga yang lebih tinggi, lebih dekat dengan Rasul, dan bisa juga berjumpa dengan Allah. Jadi nikmat paling tinggi adalah orang yang berada pada posisi surga yang paling tinggi, berjumpa dengan Rasul, bergaul dengan Rasul, dan bisa berjumpa dengan sang pemilik surga. Ya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu, ini tata cara kita diajarkan oleh Abuya Mudawali bagi kita. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala, di samping kita belajar ilmu syariat, kita juga belajar ilmu tarekat. Nah, di sini saya sampaikan juga ya. Nanti ibu-ibu kalau mau beli buku ini. Ya, beli buku. Di sini ada himpunan zikir-zikir dan tata cara bertaubat. Ya, kenapa taubat penting ibu? Karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti kita akan kembali. Mungkin kita nggak akan pulang kepada Allah. Tapi pulang dalam keadaan ada dua. Suka, yang satu tidak suka. Ada orang meninggal tapi nggak suka meninggal dia. Udah jelas-jelas harus meninggal, tapi dia nggak mau juga meninggal karena takut. Ya, takut jumpa dengan Allah Ta'ala. Masih banyak belum taubat kepada Allah, masih banyak belum minta maaf sama Allah. Udah mau dicabut bagaimana? Takut dia meninggal, takut, makanya mukanya seram ketika meninggal dunia. Ya, ada orang meninggal mukanya seram deh. Ada ibu, ada orang meninggal itu mukanya itu tenang, bercahaya, senyum. Itu senang dia ketika jumpa dengan Allah Ta'ala. Mau tidak mau kita harus jumpa. Jadi caranya ini ibu untuk taubat. Yang pertama mandi taubat. Mandi taubat. Nah, mandi taubat itu gimana Ustaz? Nah, mandi taubat dari semua dosa. Dosa dan kesalahan kita. Caranya pertama ambil air wudu. Air wudu itu apa ibu? Air sembahyang. Ambil air wudu, habis itu mandi taubat. Mandi taubat bagaimana caranya ibu? Seperti ibu mandi junub, seperti ibu mandi sholat gerhana, seperti ibu mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha, seperti ibu mandi dari apa namanya? Ya, mandi tobat, mandi hadas besar, mandi sholat gerhana Idul Fitri, mandi sholat pokoknya mandilah. Jadi caranya bismillahirrahmanirrahim, siram kepala. Pertama ibu kasih bersih dulu badan dari kotoran darah najis yang ada di badan kita. Udah bersih. Kemudian baru ibu ambil air wudu. Wudu seperti biasa, aku niat mengangkat hadas besar, hadas kecil untuk aku niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Fardu kan Allah Ta'ala. Dan sudah selesai ambil air wudu ibu mandi. Mandi ketika air sampai kepala kena, air tetesan pertama kena, niat nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla taubatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla taubati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla taubati sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Nawaitu sama-sama. Nawaitu
Ghuslat taubati. Ada alif lam. Ghuslat taubati. Nawaitu ghuslat taubati. Sunnatan lillahi ta'ala. Ayo sama-sama. Nawaitu ghuslat taubati. Sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ghuslat taubati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnah karena Allah Ta'ala. Jadi habis itu siram kanan 3 kali, siram kiri 3 kali, baru siram sekujur tubuh. Udah selesai, berarti udah niat kita mandi taubat. Baru kita boleh kita suluk. Kita masuk suluk, masuk tarekat itu berarti kita masuk suluk. Masuk suluk berarti kita akan mengamalkan wirid, zikir dan taubat cara istighfar yang sudah dituntun oleh Abu Yamuda Wali, yang diambil dari guru-gurunya sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah. Jadi caranya itu namanya cara bertaubat. Selesai kita mandi, baru kita sholat sunnah taubat. Jadi mandi taubat. Sekarang sholat sunnah taubat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnat taubati. Sama-sama. Usolli sunnat taubati. Rak'ataini. Lillahi ta'ala. Sama-sama lagi. Usolli sunnat taubati. Rak'ataini. Lillahi ta'ala. Coba sendiri sama-sama. 1, 2, 3. Sengaja aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sengaja aku niat sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi habis ambil wudu, mandi taubat, aku niat mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Habis itu selesai, Allahu Akbar, niatnya ketika takbir, niat dalam hati Allah, ketika menyebut ketika menyebut Allah, dalam hati menyebut aku niat sholat taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, bagaimana tadi mandi juga? Ketika mandi, siram, begitu air kena kepala, dalam hati kecek. Dalam hati bilang, aku niat mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Karena niat yang dalam hati, di luar itu ucapan, bukan niat. Nah, udah. Bagaimana cara sholatnya? Niatnya udah. Aku niat sholat sunnah taubat karena Allah Ta'ala, 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti habis Al-Fatihah ibu baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua habis Al-Fatihah ibu baca Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Dan selesai itu baru ibu berdoa minta ampun kepada Allah Ta'ala. Boleh nggak dikerjakan tiap hari? Boleh tiap hari. Mandinya dapat pahala. Itu bedanya antara mandi biasa dengan mandi ibadah. Jadi kalau ibu mandi niat itu dapat nilai pahala, itu mandi sunnah taubat. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Artinya kita boleh berulang-ulang itu tiap hari gitu. Bisa. Waktunya apabila? Waktunya ibu tidak. Yang penting bukan pada waktu makruh. Habis sholat asar di makruh, habis sholat subuh makruh sampai matahari naik 2 tombak. Artinya begitu masuk waktu sholat duha boleh dikerjakan. Tapi sebelum masuk waktu sholat duha, masih matahari itu baru naik 1 tombak, setengah tombak, itu makruh, dibenci. Berarti dia selalu diiringi dengan mandi dulu baru sholat sunnah. Iya, selalu mandi dulu. Nah, mandi dulu baru kita mengerjakan sholat sunnah taubat. Nah, nanti kalau ibu nanti masuk tarekat mau masuk tarekat, mungkin ada waktu nanti saya undang Abu Mawardi nanti datang kemari. Nah, kalau ibu-ibu nanti ada yang mau masuk tarekat, nanti akan saya undang mursyid tarekatnya untuk datang ke sini masukkan ibu-ibu masuk ke dalam tarekat. Jadi ini Tarekat itu gimana? tarekat ini satu wirid zikir istighfar yang disusun para ulama, diambil dari hadis-hadis sampai kepada Rasulullah melalui sahabat. Yang ini dikumpulkan oleh Syekh Naksabandi. Yang disediakan di Lok Pauh itu yang setiap Sabtu kan? Di Lok Pauh ada, di tempat Abu Salam ada, di Darussalam juga ada. Di tempat Abu Hamid yang meninggal barusan juga ada, Abu Hamid Lumrawi juga ada. Jadi ulama-ulama yang mereka itu ada silsilah dengan Abu Yamuda Wali, mereka rata-rata mengamalkan ilmu ini
Jadi bukan saja mengajarkan syariat, fikih, tapi juga mengajarkan ilmu tarekat. Tarekat tujuannya adalah untuk membimbing kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ibu-ibu setuju nanti saya undang. Cuma jangan sekarang Ibu. Jangan sekarang. Saya bicara dulu sama Abu Yamawardi. Kalau Ibu mau nanti beliau datang ke sini, nanti ibu-ibu harus pakai mukena, bawa mukena. Jadi kalau datang ke sini bawa mukena. Pas jam ngaji kita Ustaz ya, pas Iya. hari ngaji. Iya, hari ngaji. Enggak payah cari ini lagi kan. Iya, seperti jadwal kita seperti ini, nanti kita buat tawajuh apa sebulan sekali saja, ada boleh kan? Minimal sebulan sekali. Biar jangan kosong hati. Artinya begini Ibu, kalau Ibu sudah masuk di mana aja Ibu jumpa ada tawajuh di situ Ibu udah masuk. Nggak perlu lagi oh saya mau masuk, nggak, tinggal ikut tawajuh saja. Karena Ibu sudah masuk, sudah dibai'ah. Bai'ah ini artinya sudah dimasukkan oleh mursyid untuk masuk dalam kelompoknya ahli tarekat tersebut. Gitu. Jadi kata Abu ya Profesor Dr. Muhyiddin Wali, ini masyarakat banyak yang mau taubat tapi tidak tahu cara bertaubat. Mereka cuma istighfar sehingga hatinya kosong karena nggak dituntun. Jadi perlu ada bimbingan sehingga mereka tahu cara untuk taubat secara nasuha. Inilah butuh yaitu ilmu tarekat. Dan nanti ibu-ibu nanti masuk tarekat ini kan. Jadi kalau ibu sendiri minta masuk, maka mursyid ini akan pegang kepala kita tapi dilapis ya, dilapis, dibacain yaitu doa untuk masuk tarekat. Kalau ibu rame, nanti akan diikat dengan tali putih. Kemudian talinya ujungnya itu dipegang sama mursyid. Ibu bernaung di bawah kain putih tersebut mengikuti apa yang disampaikan oleh mursyid untuk berjanji mengamalkan tarekat tersebut. Nah itu yang ketiga. Mandi. Berarti kalau kita nggak masuk, misalnya nggak ada tarikat, kalau ibadah kita nggak ini. Sah ibadah. Cuma ini untuk lebih menyempurnakan taubat kita. Karena kita kan selama ini taubat kan hanya sekedar istighfar, kita nggak tahu. Nggak ada tuntunannya. Kayak gini nggak tahu. Ya maksudnya taubat kita tidak terarah, tidak ada bimbingan, tidak terarah dan tidak ada ini target-targetnya apa nih? Nah, target ada nggak ibu selama ini untuk taubat? Kalau taubat saya dulu seperti ini, nanti mau naik lagi ke atas, mau naik tingkat lebih atas lagi. Nah, tidak ada punya target, punya. Kalau taubat itu apa harus diruqyah dulu? Enggak, bukan ruqyah nih. Oh, bukan. Kalau ruqyah orang kemasukan setan. Pengobatan ya. Ini tarikat. Nah, ibu-ibu kemasukan setan, ibu-ibu disantet sama suami. Nah, atau ibu-ibu yang dagang apa misalkan yang dagang rujak Aceh kemudian saingannya merasa tersaingi, ya kan? Ini pelanggan saya ini banyak lari ke dia nih. Ini harus cari dukun nih. Dia pergilah ke dukun Gunung Kong sana. Dia bilang, Mbah, nih saingan saya nih udah banyak diambil langganan saya. Saya dapat 1 juta satu hari, sekarang udah 200.000 satu harinya. Pokoknya kasih sakit dia Mbah sampai dia keluar dari situ. Dikirimlah jin ke sana, kemudian sakit perut dia, dikirim paku-paku dalam perut, dikasih masuklah kaca-kaca beling-beling pecah dalam perut itu. Sampai sakit perut nggak bisa kerja, akhirnya tokonya, warungnya tutup. Baru dia pindah dari itu, kayaknya ada yang kirim nih, nggak sanggup saya jualan di sini. Nah itu perlu diruqyah Bu. Ya, yang dikirim santet itu perlu diruqyah. Dan orang yang mengirim santet itu harus diruqyah juga, karena mereka sudah bersekongkol dengan iblis dan jin, dengan didemit, dengan setan. Gimana Ibu? Kak, Ibu? Iya. Misalkan kita kan udah masuk tarikat, Ustaz. Nanti misalkan kan ada tawajuh. Kita nggak ikut nggak apa-apa tuh, misalnya. Semampunya. Iya. Ini lagi boleh Pak. Saya udah lama kan nggak tawajuh. Sampai sekarang nggak pernah tawajuh. Dengan Agu maksudnya, tapi kalau di rumah kadang-kadang sekali-sekali saya buat sendiri. Karena caranya udah tahu. Berarti kita buat sendiri bisa juga. Bisa, habis sholat 5 waktu bisa. Mau habis maghrib bisa, mau habis isya bisa, mau habis zuhur bisa, mau habis asar bisa. Habis sholat 5 waktu bisa. Habis zikir yang rutin, zikir sunnah, habis itu kita mau tawajuh sendiri bisa. Nah ini kita masuk lagi. Tadi kan kita sudah bicara tadi cara masuk tarekatnya tadi kan di bai'ah. Kalau sendiri nanti akan dipegang tangan, dibacain bai'ahnya, yaitu janji untuk mengamalkan tarekat tersebut oleh mursyid, yaitu yang memberikan petunjuk guru kita. Kalau kita rame nanti kita pegang tali, Abu itu pegang tali, orang putih kita berada di kain putih tersebut.
Kita di bawahnya itu nanti kita sama-sama mengucapkan bai'ah untuk itu setia untuk mengamalkan tarekat tersebut. Kemudian keempat, duduk tawarruk. Ibu, kalau duduk tasyahud bagaimana? Ya, kanan kan diputar ke kiri, di kanan putar diputar ke kiri, badan kita kan ke kiri. Kalau tarekat kita duduknya sebaliknya. Nah, sebaliknya coba ibu praktek, sakit pasti. Ya, coba ibu duduk sebelah. Ya, sebelah. Sebaliknya. Kalau nggak biasa sakit. Ya, sebaliknya. Ini duduknya Rasulullah dan duduknya sahabat di hadapan Rasul. Bentuk merendah mereka di hadapan Rasulullah. Nah, ketika di luar sholat, habis sholat mereka duduk di hadapan Rasulullah seperti ini. Maka ini diamalkan oleh ahli tarekat. Ketika mereka mau berzikir, mereka duduk seolah hadir di hadapan Allah Ta'ala, meskipun Allah tidak di depan kita, karena Allah Ta'ala tidak berarah. Tapi hati kita seolah berhadapan dengan Allah. Allah melihat kita, maksud kita. Walaupun kita tidak melihat Allah. Maka duduk kita sopan. Duduk kita yang sopan. Padahal duduk seperti ini juga sudah sopan. Ya, dalam sholat pun kita duduk seperti ini pun sudah sopan. Tetapi kalau kita ada hadis yang mengatakan Rasulullah, sahabat duduk di depan Rasulullah, duduknya dibalik seperti ini. Maka kita amalkan juga karena ada dasarnya juga dari cara duduk para sahabat di hadapan Rasulullah. Nah, ya ibu ya, duduknya sebaliknya, tawaruk yang dibalik. Kemudian ibu nanti akan baca Fatihah 1 kali, hadiahkan kepada Rasulullah. Nah, apakah ada berguna enggak kirim Fatihah kepada Rasulullah? Berguna enggak ibu? Al-Fatihah kalau kita baca ada manfaat enggak untuk kita? Ada. Ya kan? Setiap orang yang baca Al-Quran, Al-Fatihah itu Al-Quran. Dan umul kitab, ibu Al-Kitab, ibu Al-Quran adalah Al-Fatihah. Kalau kita baca berarti ada pahala yang Allah berikan. Setiap 1 huruf Allah berikan balasan 10 kali lipat. Kalau 3 huruf, 30 balasan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Al-Fatihah berapa ayat? 8 ayat. Ada 7 ayat yang mengatakan. Berarti dikali 10 berarti 80 pahala. Maka kita akan dapat pahala dengan membaca Al-Fatihah. Kalau kita niat, pahala itu kita niatkan, hadiahkan kepada Rasulullah. Sampai tidak? Innamal a'malu binniyat. Dasarnya itu. Semua amal tergantung kepada niat. Kalau kita niatkan ini untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penghargaan kita atas jasa Rasulullah. Kita tidak sempat berjuang dengan Rasulullah, kita cuma menikmati hasil Rasulullah punya perjuangan sehingga kita bisa yaitu merasakan ibadah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat, ini bukan nikmat yang biasa, tidak sanggup kita balas. Yang mampu saya ingat Rasulullah, saya kirim Fatihah. Semoga pahala ini bisa mengangkat lagi derajat Rasulullah yang sudah sangat tinggi. Semoga dilebihkan lagi oleh Allah Ta'ala. Karena Rasul sendiri mengatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja semua amal ibadah tergantung kepada niat. Kalau kita niatkan kepada Rasulullah, maka itu pun akan sampai pahalanya kepada Rasulullah. Apakah kalau kita niatkan pahalanya kepada Rasulullah berarti pahalanya enggak kita dapati, cuma Rasul yang dapat juga, enggak dikurangi. Kalau nanti kita dapat 80 pahala, 1 ayat, 1 huruf dapat 80. Ya kan? 1 huruf dapat 10 ibu. Kalau 8 ayat, kita lihat lagi berapa huruf itu. Kalau 8 ayat, oke lah 80 kita, tapi bukan ayat. Huruf. Berapa huruf? Coba hitung nanti ibu ya, baca Al-Fatihah nanti habis sholat maghrib, ibu hitung berapa huruf itu Al-Fatihah. Ibu kali 1 huruf 10 pahala. Kali berapa yang dapat huruf dalam 1 Fatihah itu, itulah ibu dapat nanti di surga. Ibu niatkan pahalanya kepada Rasulullah sampai, misalkan 800 pahala sampai kepada Rasulullah, sampai juga kepada kita tetap dapat 800. Ya. Jadi Allah Ta'ala tidak dipotong-potong gaji kita. Tidak dipotong. Cuma bahkan karena kita berniat untuk kita niatkan kepada ayah kita, saya sedekah 1.000 rupiah kasih kepada pengemis, misalkan orang tak mampu, orang yang lapar, kita kasih uang sedekah. Kita niatkan untuk mama kita yang ada di kubur. Sampai nggak pahalanya? Sampai. Untuk kita dapat nggak? Dapat juga. Pahala kita dapat sampai kita niatkan kepada ibu yang dalam kubur, mak kita yang meninggal juga dapat. Dia nggak dipotong. Cuma kita dapat tambahan yaitu pahala, yaitu niat sedekah. Ya sedekah dapat pahala. Iya dapat pahala mama kita dalam kubur. Dapat limpahan pahala karena amal sedekah kita. Karena anaknya ini nggak lupa sama anaknya rupanya. Ketika dia bersedekah,
bukan hanya pribadi saja, tapi dia masih ingat sama ayah, sama mamanya dalam kubur. Sampai pahala itu kepada orang tua kita. Tergantung kepada niat kita. Ada dalilnya. Kita bawa ke sini umpama yang untuk mama ini ya. Iya, sampai. Dan pahala untuk ibu yang beramal pun tidak akan dibatalkan, dikurangi oleh Allah Ta'ala. Dah, sesudah ibu kirim Fatihah satu kali, Al-Fatihah, ibu baca Fatihah pada Rasulullah, baru ibu baca istighfar 3 kali. Ya, sama-sama ibu ya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar ini menghapus dosa. Kalau istighfar itu menghapus dosa, kalau dibarengi dengan niat tidak akan kembali melakukan dosa yang sudah pernah kita kerjakan, juga menyesali perbuatan yang sudah pernah kita kerjakan, itu baru namanya taubat. Jadi apa beda istighfar dengan taubat? Kalau istighfar minta ampun, menyesalnya belum tentu. Kalau istighfar minta ampun, tidak mengulangi kembali perbuatan dosa itu belum tentu. Maka taubat lebih tinggi derajatnya daripada istighfar. Nah, tapi celaka orang taubat enggak, istighfar pun enggak. Taubat enggak ibu, menyesal enggak mau balik lagi buat maksiat enggak, istighfar pun malas. Udah bikin maksiat, udah bikin terus. Enggak pernah, astagfirullahaladzim enggak pernah. Jadi makin berkarat hati itu, makin hitam di hati itu. Ibu pernah lihat itu orang yang paru-parunya itu disensor sama dokter tuh pakai sinar X tuh. Paru-paru rokok. Hitam kan? Ini bukan paru-paru tuh, hati. Tapi hati yang masuk di sini bukan hati jasmani, tapi hati rohani. Yang dimaksud di sini hati jasmani, yang dimaksud di sini bukan hati jasmani, bukan hati yang ada berbentuk dalam tubuh kita. Yang dimaksud di sini adalah hati rohani. Ada hati rohani, Bu. Jadi hati ada hati jasmani, ada hati ada, rohani ada. Nah pertanyaan, ada hati rohani? Kalau roh percaya nggak ibu? Roh percaya. Tapi di mana roh dalam badan kita? Coba ibu cari di mana posisi roh. Nyawa tuh di mana posisinya ibu? Harus panggil itu dulu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruha min amri rabbi. Mereka sahabat dah duluan nanya sebelum kita nanya, Bu. Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, roh tuh di mana ya Rasulullah? Bagaimana bentuknya roh tuh? Dijawab sama Allah Ta'ala, qulir ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad kepada mereka sahabat yang tanya-tanya soal roh, itu urusan Allah. Roh tuh bagaimana bentuknya, roh tuh di mana tempatnya, itu jangan tanya, urusannya Allah. Ada dia, tapi tempatnya di mana, rupanya bagaimana, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Enggak dikasih tahu ke kita, bocorannya pun enggak, kisi-kisinya pun enggak. Berarti kayak di film-film tuh ya Ustaz. Itu bayang, itu hayalan, fantasi. Jadi seorang orang meninggal dunia, tabrak, kemudian kayak ada bayangan keluar dari tubuhnya, itu hayalan, fantasi, imajinasi manusia dalam membayangkan roh itu seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu roh. Jadi kalau kita meyakini ada roh, berarti kita juga meyakini ada hati, ada yang namanya hati rohani tersebut. Ustaz, Ya. ada ini orang misalnya meninggal kecelakaan di jalan, meninggal langsung. Jadi ada pendapat orang tua bilang harus jemput rohnya, dibawa pulang. Apa iya ada tuh? Dijemput enggak? Karena Allah Ta'ala udah pakai malaikat bawa ke langit. Karena kan ada yang bilang jangan penasaran katanya kan. Nah, diambil pakai bakar minyak, ngambil pakai selawat tahap apa lah. Ya, ini doa namanya Ibu. Bukan ngambil-ngambil roh. Orang itu kan nyebutnya gitu, bawa Malaikat. roh katanya. Makhluk satu-satunya yang ditugasi untuk jemput roh, untuk bawa roh itu adalah malaikat. Siapa malaikat yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Ya, malaikat Israel. Termasuk kami juga waktu abang kemarin Ya, kan. jadi itu namanya mendoakan roh itu agar kembali kepada tempat yang nyaman gitu. Biar dia tidak istilahnya bahasa kita akan hantu penasaran gitu.
Ya, jangan dia jadi hantu gentayangan penghuni jalan tuh, nanti orang lewat nanti dihadang muncul dia tiba-tiba, akhirnya orang selip masuklah ke dalam got, masuk ke dalam parit, masuk ke dalam jurang. Karena kan saya kurang yakin juga yang itu jadi takutnya nanti entah apa-apa kan ya. Yakin, iya kita yakin, cuma masalahnya mengambil roh bahasanya itu yang tidak pas. Saya enggak ini. Jadi daripada kita melawan nanti orang-orang di kampung dibilang kita ini kan enggak ikut aja. Ya, itu doa. Itu lebih condong kepada doa. Nah, maka ada selesai kita, ada meninggal dunia itu ada kenduri bukan kenduri pesta pura senang bahagia, bukan. Kenduri ini terlanjur disebut untuk juga orang yang meninggal dunia. Sebenarnya kenduri ini adalah untuk pesta bahagia, tapi dipakai juga dalam istilah di Aceh ini untuk orang meninggal dunia, bahasanya juga kenduri. Karena bahasa orang Aceh ini kalau kumpul rame-rame di situ ada makan, namanya kenduri. Cuma untuk kenduri orang meninggal bukan karena senang dia meninggal. Bahasanya di luar Aceh itu disebut dengan namanya tahlilan. Di luar, kalau di Arab namanya takziah. Bahasa syariatnya disebut takziah. Di Aceh takziah dirubah menjadi kenduri. Namanya saja berubah, tapi ritual tata caranya tetap sah. Takziah. Datang situ berdoa, mendoakan orang yang kerabatnya meninggal dunia. Ya, jadi doa, apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghfir waghfir wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad manakihi minal khataaya kama yanal qatar wal abyadu minad das wa adkhilhu wa abdil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qih minatal qabri wa adzaban nar. Udah masuk di dalamnya, mandikan dia dengan air yang dingin, bersihkan dia seperti bersihnya pakaian yang kotor. Jadi roh itu dibersihkan, kita mohon kepada Allah agar dibersihkan daripada kekotoran, sehingga dia tidak mengganggu orang yang ada di sekitar situ. Jadi dia kembali lagi pada tempat, yaitu sebagaimana tempatnya orang yang beriman. Nah, jadi istighfar sudah selesai. Nanti kita baca lagi, yaitu pada yang ketujuh, yaitu membaca ayat dari surat Taubat yang dibaca oleh Nabi Musa dan Nabi Yunus alaihissalam, dan ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kan sudah selesai pengajiannya. Kita tutup dengan membaca sholat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi
Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi waghfir li kulli mudlim, Ya Rabbi la taqta rajana. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazura, Ya Rabbi taghshana binuri, Ya Rabbi hifzanak wa amanak. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min adabik, Ya Rabbi warzuqna shahada, Ya Rabbi hiqna bis sa'ada. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi wasli kulla muslim, Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi, Ya Rabbi nakhtim bil mushaffa, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما نافعا. Allah berikanlah manfaat terhadap ilmu yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, dan jadikanlah ilmu kami ini ilmu yang bermanfaat. Rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami dalam majelis Aisyah ini ya Allah perkumpulan yang penuh rahmat kasih sayang darimu ya Allah. Jauhkanlah perkumpulan kami daripada fitnah dan gunjingan ya Rahman, bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala habibika Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam ada yang ngaji nggak? Belum, Bu. Rencana saya bikin kamar mandi dulu di belakang sana, terus saya buat mandi, tempat mandi umum, baru saya terima anak-anak mondok di sini. Ya doakan bisa selesai untuk fasilitas kamar mandi. Nggak mondok, ngaji aja ada kan? Ngaji aja malam bisa, terus santri mondok juga bisa kita terima. Ngaji malam apa mulai lagi ya Bu? Ngaji malam dimulai ketika sudah ada kamar mandi di belakang, ada tempat mandi umum juga di belakang. Ya. Dia mana ada orang yang berarti malam dulu. Iya. Kalau siang ada